Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kita akan menyambung kembali materi kita sebelumnya, yaitu contoh-contoh soal yang berkaitan dengan penyajian data. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Langsung saja kita sambung materi kita sebelumnya, yaitu contoh-contoh soal yang berkaitan dengan penyajian data. Contoh soal yang pertama, perhatikan diagram batang di samping. Jika nilai 6 merupakan nilai ketuntasan, maka yang A, tentukan banyaknya siswa yang tidak tuntas, dan yang B, tentukan banyaknya siswa yang tuntas. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan diagram batang ini, maka diketahui bahwa banyaknya siswa yang mendapat nilai 2 ada 2 orang, kemudian banyaknya siswa yang mendapat nilai 3 ada 4 orang, selanjutnya banyaknya siswa yang mendapat nilai 4 ada 6 orang, kemudian banyaknya siswa yang mendapat nilai 5 ada 8 orang, selanjutnya banyaknya siswa yang mendapat nilai 6 ada 7 orang, kemudian banyaknya siswa yang mendapat nilai 7 ada 7 orang, dan banyaknya siswa yang mendapat nilai 8 ada 6 orang. Karena nilai ketuntasannya adalah 6, maka untuk siswa yang mendapatkan nilai 6, 7, dan 8 akan mendapatkan nilai tuntas. Sedangkan untuk siswa yang mendapat nilai 2, 3, 4, dan 5 akan mendapat nilai tidak tuntas. Maka untuk pertanyaan yang A, banyaknya siswa yang tidak tuntas adalah banyak siswa yang mendapat nilai 2 ada 2 orang, ditambah dengan banyak siswa yang mendapat nilai 3 ada 4 orang, kemudian ditambah dengan banyaknya siswa yang mendapat nilai 4 ada 6 orang, kemudian ditambah dengan banyaknya siswa yang mendapat nilai 5, yaitu 8 orang. Maka banyak siswa yang tidak tuntas itu sama dengan 2 orang ditambah 4 orang ditambah 6 orang ditambah 8 orang. Hasilnya adalah 20 orang. Jadi didapat bahwa banyaknya siswa yang tidak tuntas ada 20 orang. Berikutnya pertanyaan yang B, banyaknya siswa yang tuntas adalah banyak siswa yang mendapat nilai 6 yaitu 7 orang, kemudian ditambah dengan banyaknya siswa yang mendapat nilai 7 ada 7 orang, kemudian ditambah dengan banyaknya siswa yang mendapat nilai 8 yaitu 6 orang. Maka banyak siswa yang mendapat nilai tuntas itu sama dengan 7 orang ditambah 7 orang ditambah 6 orang, hasilnya adalah 20 orang. Jadi didapat bahwa banyaknya siswa yang tuntas itu ada 20 orang. Berikutnya contoh soal yang kedua. Diagram di samping ini menggambarkan kondisi lulusan suatu SMP dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006. Tentukan banyaknya lulusan yang tidak melanjutkan SMA selama tahun 2002 sampai 2005. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan diagram batang ini, maka diketahui bahwa
Pada tahun 2002, banyak lulusan yang bekerja ada 200 orang, sedangkan banyak lulusan yang melanjutkan SMA ada 100 orang. Berikutnya pada tahun 2003, banyak lulusan yang bekerja itu ada 225 orang, sedangkan banyaknya lulusan yang melanjutkan SMA ada 100 orang. Berikutnya, pada tahun 2004, banyak lulusan yang bekerja ada 200 orang, sedangkan banyaknya lulusan yang melanjutkan SMA ada 75 orang. Selanjutnya pada tahun 2005, banyaknya lulusan yang bekerja itu ada 250 orang, sedangkan banyaknya lulusan yang melanjutkan SMA ada 75 orang. Nah, terakhir pada tahun 2006, banyaknya lulusan yang bekerja ada 225 orang, sedangkan banyak lulusan yang melanjutkan SMA ada 100 orang. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah banyaknya lulusan yang tidak melanjutkan SMA selama tahun 2002 sampai dengan 2005. Nah, itu artinya akan kita hitung banyaknya lulusan yang bekerja dari tahun 2002 sampai dengan 2005. Nah, untuk tahun 2002 di sini ada 200 orang, kemudian kita tambah dengan untuk tahun 2003 ada 225 orang, kemudian ditambah dengan untuk tahun 2004 di situ ada 200 orang, dan yang terakhir ditambah dengan untuk tahun 2005 di sini ada 250 orang. Maka banyak lulusan yang bekerja dari tahun 2002 sampai dengan 2005 itu sama dengan 200 orang ditambah 225 orang ditambah 200 orang ditambah 250 orang. Nah, hasilnya adalah 875 orang. Jadi, didapat bahwa banyaknya lulusan yang tidak melanjutkan SMA dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 ada 875 orang. Nah, terakhir contoh soal yang keenam, perhatikan gambar di samping. Nah, diagram lingkaran di samping adalah banyaknya buku pelajaran yang ada di perpustakaan. Jika semua buku pelajaran yang ada di perpustakaan berjumlah 200 buku, maka tentukan banyaknya masing-masing buku. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diagram di samping merupakan diagram lingkaran yang menyatakan banyaknya buku di perpustakaan. Berdasarkan diagram lingkaran ini, maka diketahui bahwa banyaknya buku matematika itu ada 28%, kemudian buku bahasa Inggris ada 5%, kemudian buku PKN ada 10%, kemudian buku IPA ada 22%, kemudian buku IPS itu ada 15%, dan buku bahasa Indonesia ada 20%. Nah, di mana total buku keseluruhannya ada 200 buku. Maka akan kita cari jumlah masing-masing buku ini. Yang pertama adalah banyaknya buku matematika. Nah, karena banyak buku matematika itu ada 28%, maka 28% dari jumlah seluruh buku, yaitu 200 buku. Maka banyaknya buku matematika itu sama dengan 28% dikali dengan 200 buku. Nah, untuk 28% ini bisa kita nyatakan menjadi 28/100. Maka banyak buku matematika itu sama dengan 28/100 dikali 200 buku.
Nah, untuk 200 buku ini bisa kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan 100. Hasilnya adalah 2 buku. Maka banyaknya buku matematika itu sama dengan 28 dikali 2 buku. Nah, hasil dari 28 dikali 2 buku ini adalah 56 buku. Maka didapat jumlah buku matematika ada 56 buku. Berikutnya banyaknya buku bahasa Inggris. Nah, karena bahasa Inggris di sini ada 5% dari jumlah seluruh buku, maka banyaknya buku bahasa Inggris itu sama dengan 5% dikali 200 buku. Nah, untuk 5% ini bisa kita nyatakan menjadi 5/100. Maka, banyaknya buku bahasa Inggris itu sama dengan 5/100 dikali 200 buku. Nah, untuk 200 buku ini bisa kita bagi dengan 100. Hasilnya adalah 2 buku. Maka, banyak buku bahasa Inggris itu sama dengan 5 dikali 2 buku, hasilnya adalah 10 buku. Sehingga didapat bahwa banyaknya buku bahasa Inggris ada 10 buku. Berikutnya banyaknya buku PKN. Nah, karena buku PKN ini ada 10% dari jumlah seluruh buku, maka banyaknya buku PKN itu sama dengan 10% dikali 200 buku. Nah, untuk 10% ini bisa kita nyatakan menjadi 10/100. Maka, banyaknya buku PKN itu sama dengan 10/100 dikali 200 buku. Nah, untuk 200 buku ini bisa kita bagi dengan 100. Hasilnya adalah 2 buku. Maka, banyaknya buku PKN itu sama dengan 10 dikali 2 buku. Nah, hasil dari 10 dikali 2 buku adalah 20 buku. Maka didapat bahwa banyaknya buku PKN itu ada 20 buku. Nah, selanjutnya banyaknya buku IPA itu ada 22% dari jumlah seluruh buku. Maka, banyak buku IPA itu sama dengan 22% dikali 200 buku. Nah, untuk 22% ini bisa kita nyatakan menjadi 22/100. Maka banyaknya buku IPA itu sama dengan 22/100 dikali 200 buku. Untuk 200 buku ini bisa kita bagi dengan 100. Hasilnya adalah 2 buku. Maka banyaknya buku IPA itu sama dengan 22 dikali 2 buku. Hasil dari 22 dikali 2 buku adalah 44 buku. Sehingga didapat bahwa banyaknya buku IPA ada 44 buku. Nah, selanjutnya akan kita hitung banyaknya buku IPS. Nah, di mana buku IPS itu ada 15% dari jumlah seluruh buku. Maka, banyak buku IPS sama dengan 15% dikali 200 buku. Nah, untuk 15% ini bisa kita nyatakan menjadi 15/100. Maka, banyaknya buku IPS itu sama dengan 15/100 dikali 200 buku. Nah, untuk 200 buku ini bisa kita bagi dengan 100. Hasilnya adalah 2 buku. Sehingga banyaknya buku IPS itu sama dengan 15 dikali 2 buku. Hasil dari 15 dikali 2 buku adalah 30 buku. Maka didapat bahwa jumlah buku IPS itu ada 30 buku. Nah, terakhir banyaknya buku bahasa Indonesia. Nah, berdasarkan diagram lingkaran, itu banyak buku bahasa Indonesia ada 20% dari jumlah seluruh buku.
Maka banyak buku bahasa Indonesia itu sama dengan 20% dikali 200 buku. Nah, untuk 20% ini bisa kita nyatakan menjadi 20/100. Maka, banyak buku bahasa Indonesia itu sama dengan 20/100 dikali 200 buku. Selanjutnya, untuk 200 buku ini bisa kita bagi dengan 100. Hasilnya adalah 2 buku. Maka, banyak buku bahasa Indonesia itu sama dengan 20 dikali 2 buku. Nah, hasil dari 20 dikali 2 buku adalah 40 buku. Sehingga didapat bahwa banyaknya buku bahasa Indonesia ada 40 buku. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka diperoleh hasil bahwa banyaknya masing-masing buku adalah sebagai berikut. Banyaknya buku matematika ada 56 buku. Kemudian, banyaknya buku bahasa Inggris ada 10 buku. Kemudian, banyaknya buku PKN ada 20 buku. Kemudian, banyaknya buku IPA ada 44 buku. Kemudian banyaknya buku IPS ada 30 buku dan banyaknya buku bahasa Indonesia ada 40 buku. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai contoh-contoh soal yang berkaitan dengan penyajian data. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.